Hai semua, untuk mengirim barang dari satu lokasi ke lokasi lain, dibutuhkan jasa pengiriman barang serta banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman tersebut. Namun untuk mengirim barang yang beratnya mencapai ratusan hingga ribuan ton, pastinya membutuhkan jasa pengiriman khusus karena tidak semua jasa pengiriman tersebut bisa melakukannya. Berikut ini adalah objek terbesar dan terberat yang pernah dipindahkan oleh manusia. Spin Launch Chamber. Spin Launch Chamber adalah sebuah vacuum chamber yang merupakan bagian komponen penting dari akselerator raksasa yang digunakan untuk peluncuran satelit ke orbit luar angkasa dengan menggunakan energi kinetik. Chamber tersebut dibuat oleh perusahaan Spin Launch yang bergerak di bidang teknologi luar angkasa yang berlokasi di California, di Amerika Serikat. Vacuum chamber ini memiliki ukuran berdiameter 33 meter dan beratnya lebih dari 1000 ton, serta rencananya ini akan dipindahkan ke sebuah kota di New Mexico. Dengan ukuran tersebut, vacuum chamber ini merupakan yang terbesar di dunia. Dan yang ditugaskan untuk pengiriman tersebut adalah Sarens, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk layanan pengiriman barang dan transportasi alat berat yang berlokasi di Belgia. Untuk memindahkan barang sebesar itu, Sarens membuat perencanaan dan persiapan yang membutuhkan waktu sekitar 4 minggu. Untuk menempatkan vacuum chamber ini ke atas trailer SPMT, mereka membuat 2 tower kerangka baja yang dikerjakan oleh sekitar 30 orang pekerja untuk pembuatannya. Selain itu, Sarens juga merancang khusus SPMT untuk tempat vacuum chamber tersebut. SPMT atau Self Propelled Modular Transporter adalah jenis trailer yang berfungsi untuk mengangkut barang berat, dan SPMT yang digunakan ini memiliki 64 roda. Setelah tower tersebut jadi, vacuum chamber ini kemudian diangkat dengan 4 strand jack SWL 450 ton dan 2 buah strand jack SWL 45 ton setinggi 19 meter. Lalu kemudian vacuum chamber ini diputar 90 derajat sampai posisi vertikal. Kemudian vacuum chamber tersebut diturunkan tepat di atas trailer SPMT yang sudah disiapkan di bawahnya, dan kemudian dikirim ke lokasi yang telah ditentukan. Georgia Power. Georgia Power merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan serta pelayanan di bidang energi listrik yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Baru-baru ini perusahaan tersebut mengirimkan Vogtle Unit 3 Shield Building, yaitu sebuah atap bangunan untuk pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Atap tersebut merupakan sebuah perisai untuk mengamankan dan melindungi pembangkit listrik dari kerusakan serta kebocoran. Atap ini memiliki berat 1000 ton, berdiameter 41 meter, dan tingginya 11 meter, yang rencananya akan dikirim ke Georgia Power Plant. Untuk mengirim atap yang berbentuk seperti kubah ini, membutuhkan 4 buah self-propelled modular transporter untuk mengangkutnya. Ketika di lokasi, atap tersebut diangkat dan dipasang di atas pembangkit listrik dengan menggunakan bantuan dari kren. Vogtle Unit 3 ini merupakan salah satu dari proyek pembangkit tenaga listrik yang dikerjakan oleh Georgia Power yang nantinya akan dapat memberikan daya listrik sebanyak 1 juta rumah di wilayah Georgia. Pemindahan coke drum. Coke drum adalah sebuah wadah besar untuk memurnikan hidrokarbon dengan menggunakan panas dan tekanan agar menjadi lebih ringan pada suatu kilang minyak, sehingga menjadi produk yang bisa dimanfaatkan seperti bensin. Pada tahun 2006, sebanyak 4 buah coke drum yang masing-masing beratnya 412 ton, panjang 198 meter, lebarnya 10 meter dan tinggi 12 meter, rencananya akan dikirim dari pabrik pembuatnya di Alberta menuju ke CNRL Plant di Kanada, yang jaraknya ini mencapai 775 km. CNRL Plant atau Canadian Natural Resources Limited merupakan perusahaan minyak dan gas alam tertua yang berlokasi di Kanada. Untuk mengirimkan keempat coke drum tersebut, CNRL menugaskan Mammoth, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi alat berat yang bermarkas di Belanda. Pengiriman coke drum ini akan menggunakan sistem berpasangan dua-dua untuk menghindari terjadinya kemacetan di jalan. Masing-masing coke drum tersebut diangkat dengan hydraulic jack khusus yang kemudian diletakkan di atas trailer, dan pengirimannya ini dilakukan pada malam hari. Pengiriman coke drum ini sengaja memilih waktu saat musim dingin yang suhunya minus 30 derajat Celcius, di mana hal tersebut bertujuan agar aspal menjadi lebih padat dan keras, sehingga ketika coke drum ini dikirim dapat terhindar dari kerusakan jalan aspal. Setiap trailer pengangkut coke drum ini juga dirancang khusus pada sistem suspensinya. Hal itu untuk mempermudah ketika berbelok di tikungan, serta tiap-tiap trailer ini memiliki 360 roda. Di depan trailer ini terdapat tim khusus yang bertugas untuk mengamankan lalu lintas, serta mengecek aman atau tidaknya kondisi jalan dan jembatan yang akan dilalui trailer tersebut.
Rata-rata kecepatan trailer ini hanya sekitar 16 km per jam, sehingga membutuhkan waktu total 6 hari perjalanan agar sampai tujuan. Ketika sampai di pabrik CNRL, coke drum tersebut diangkat dan dipasang pada tempatnya menggunakan kren yang dirancang khusus oleh Mammoth. Kren Mammoth ini mampu mengangkat beban maksimal hingga 1.600 ton dan membutuhkan waktu sebulan untuk merakit kren tersebut. Sedangkan untuk proses pemasangan coke drum ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Pemindahan patung Liberty. Patung Liberty setinggi 46 meter ini merupakan hadiah dari orang-orang Prancis yang ditujukan untuk memperingati revolusi Amerika dan satu abad persahabatan antara Amerika Serikat dan Prancis. Patung Liberty ini dirancang oleh pematung Prancis yang bernama Frédéric Auguste Bartholdi yang dibantu oleh insinyur Gustave Eiffel, yaitu sosok insinyur yang merancang Menara Eiffel di Prancis. Prancis menghabiskan dana untuk membuat patung tersebut sekitar 250.000 US dollar, atau jika diperkirakan dalam nilai uang pada saat ini adalah lebih dari 5,5 juta US dollar atau sekitar 79,7 miliar rupiah. Pada musim panas tahun 1884, akhirnya patung Liberty ini berhasil dibuat di Paris. Ketika dikirim dari Prancis menuju New York, patung Liberty ini dikemas dalam 200 peti yang terdiri dari 350 bagian dan memiliki berat sekitar 204 ton. Pada Juni 1885, patung tersebut tiba di New York dan membutuhkan waktu 4 bulan untuk dipasang kembali menjadi satu bagian. Yang selanjutnya patung Liberty ini secara resmi dideklarasikan pada 28 Oktober 1886 oleh Presiden Grover Cleveland. Pada awalnya patung Liberty ini berwarna seperti tembaga, tapi selama bertahun-tahun mengalami proses perubahan warna alami yang disebut dengan patinasi, sehingga menghasilkan warna biru kehijauan seperti pada saat ini.